Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan dan akhwat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari pembahasan surat Al-Anfal. Kita masuk pada ayat ke-12 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sebagaimana kita ketahui surat Al-Anfal terkait dengan Ghazwat Badar, perang Badar. Allah berfirman, "Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu." Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sungguhnya aku bersama kalian. Fathabbitul ladzina amanu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kullabanan. Aku akan jatuhkan rasa takut dalam hati orang-orang kafir, maka penggalah kepala mereka dan babatlah ujung-ujung jari mereka. Dzalika bi annahum syaqullaha wa rasulahu. Ketentuan yang demikian itu adalah karena sungguhnya mereka telah menentang Allah dan Rasul-Nya. Wa may yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab. Siapa yang menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhnya Allah itu siksaannya sangat pedih. Dzalikum fadzuquhu, itulah hukuman dunia yang ditimpakan kepada kalian. Wa anna lil kafirina adzaban nar, dan bagi orang kafir ada azab di neraka jahanam. Tapi pada ayat ke-12 masih melanjutkan sebagaimana ayat-ayat sebelumnya, karena kaum muslimin jumlahnya cuma 315 atau 319 sementara kaum musyrikin jumlahnya 1000, maka Allah berikan pertolongan-pertolongan sebagaimana ayat-ayat yang sebelumnya. Idh yughashikumun nu'asa amanatan min, Allah berikan rasa kantuk supaya lebih tenang. Allah turunkan air hujan untuk membersihkan mereka dan untuk menghilangkan waswas syaitan. Dan Allah agar mengkokohkan hati mereka dan agar mengkokohkan kaki mereka. Ini adalah bentuk-bentuk pertolongan ketika dalam perang Badar. Pertolongan berikutnya, Allah mewahyukan kepada para malaikat. Allah berkata, "Anni ma'akum," sungguhnya aku bersama kalian wahai para malaikat. Yaitu malaikat adalah di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kekuatan mereka tentunya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata kepada para malaikat, "Fathabbitul ladzina amanu," yaitu tegarkanlah hati orang-orang yang beriman. Di sini di antara hal yang menjadikan kaum mukminin kokoh, Allah menyuruh para malaikat untuk mengilhamkan kepada orang-orang beriman untuk kokoh, Allah untuk mengkokohkan kaum mukminin banyak caranya. Tentu ada hikmahnya kenapa Allah menggunakan cara-cara tersebut ya. Bisa Allah langsung, bisa juga lewat malaikat, bisa lewat cara apapun supaya orang beriman kokoh. Seperti sebelumnya dalam surat Al-Anfal disebutkan Allah turunkan hujan ya supaya hilang was-was sehingga hati mereka kokoh ya, karena waktu perang disebutkan sebagian para sahabat ada yang junub sementara mereka tidak ada air, maka Allah turunkan hujan. Karena kalau tidak ada hujan, setan datang, kalian aja junub, tidak bisa mandi junub, maka Allah turunkan hujan supaya mereka bisa mandi junub. Kemudian agar kaki mereka hujannya rintik-rintik sehingga tanah semakin padat, kaki mereka semakin kokoh. Waliyarbitu ala qulubikum, dan agar mengkokohkan hati kalian. Jadi Allah punya cara mengkokohkan hati. Seperti Allah sebutkan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Allah menceritakan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan kami ceritakan kisah-kisah para rasul kepada kalian, buat apa? Kepada engkau wahai Rasulullah, linuthabbita bihi fuadak, untuk mengkokohkan hatimu. Di antara cara agar Rasulullah sabar, ada caranya Allah ceritakan kisah-kisah nabi terdahulu yang mereka diuji, dimusuhi oleh kaumnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sabar ya. Demikian juga Allah turunkan Al-Quran sedikit demi sedikit. Wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Mereka berkata,
Kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Ternyata Allah turunkan sedikit demi sedikit itu supaya Nabi bisa menjadi kokoh. Karena dengan sedikit tambah iman, sedikit ada tahapan. Ya, ini di antara metode Allah untuk menegakkan hati seorang. Demikian juga seperti Allah langsung memberi teguran kepada Nabi atau Allah langsung mengilhamkan kepada Nabi untuk sabar. Ya. Allah berfirman, walaula an thabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan kami mengkokohkan hati engkau wahai Muhammad, tentunya kau akan condong kepada mereka karena syubhat yang kuat dari orang-orang musyrikin Arab. Kau akan condong kepada mereka sedikit demi sedikit. Di antara cara Allah memberikan ketegaran pada hati seorang dengan sarana-sarana tadi, di antaranya sarana malaikat. Di antaranya sarana malaikat. Contohnya seperti ketika orang-orang istiqamah akan meninggal dunia, Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Jadi orang-orang istiqamah ketika meninggal banyak godaan, ya, ketakutan, kekhawatiran, maka Allah turunkan malaikat. Yang malaikat berkata kepada mereka, jangan takut, jangan apa? Jangan sedih. Di antaranya Allah ceritakan dalam perang Badar, Allah bilang kepada malaikat, "Fathabbitul ladzina amanu." Wahai para malaikat, tegarkanlah hati orang-orang beriman yang sedang perang dalam perang Badar. Jadi mungkin malaikat datang mengilhamkan, membisikkan, mengkokohkan, membantu sehingga mereka menjadi tegar. Di antara junudullah, tentara-tentara Allah adalah para malaikat. Saya mengingat tentang penjelasan Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Al-Jawabul Kafi, Ad-Da' Dawa. Ketika beliau menjelaskan rahimahullah tentang dampak maksiat. Bahwasanya di antara pertolongan Allah adalah Allah kirim malaikat kepada seseorang jika Allah ingin menguatkannya, seperti sabda Nabi SAW tentang orang yang sabar ketika dia silaturahmi tapi dibalas dengan keburukan, ya. Seorang datang kepada Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'unani." Ya Rasulullah, saya punya kerabat, saya sambung silaturahmi, mereka ternyata memutuskannya. Wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka, kerabatku, mereka justru berbuat buruk kepadaku. Wa ahlamu anhum, ya. Dan aku sabar dengan mereka sementara mereka berbuat buruk kepada aku. Maka Nabi berkata, wa in kunta kama qult fa ka'annama tusifuhumul mal wa la yazalu laka alaihim dhahirun min Allah ma dumta ala dzalik. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau demikian, ya, bertahan, mereka berbuat baik kau balas dengan berbuat buruk kau balas dengan kebaikan. Mereka yajhaluna alaik, mereka berbuat, kata dia, wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya, mereka berbuat kejahilan kepada engkau dan engkau sabar, maka akan ada zahirun, itu penolong dari Allah untuk engkau selama kau masih bersabar seperti itu. Ini dalil bahwasanya Allah terkadang mengirim malaikat untuk membantu kaum mukminin. Paham, ya? Contohnya seperti dalam perang Badar, Allah kirim malaikat untuk menenangkan kaum mukminin, fathabbitul ladzina amanu. Nah, Ibnu Qayyim ketika membahas dampak maksiat, beliau berkata dalam satu riwayat, meskipun riwayatnya sanadnya bermasalah, bahwasanya jika seorang berdusta, maka malaikat akan menjauhi orang tersebut sejauh 1 mil. Karena bau busuk yang dicium dari orang tersebut, yang dicium oleh malaikat, maka dia menjauh. Maka Ibnu Qayyim menjelaskan di antara dampak maksiat, seharusnya ada malaikat yang Allah kirim untuk menolong kita, mengilhamkan kesabaran kepada kita, mengarahkan pikiran kita. Tapi ketika kita bermaksiat, malaikat-malaikat tersebut menjauh, sehingga digantikan oleh syaitan. Oleh karenanya di antara tentara Allah yang Allah kirim untuk membantu orang-orang beriman adalah para malaikat. Ini juga waspada bagi kita, hati-hati ketika kita bermaksiat, terutama dalam kesendirian. Bisa jadi malaikat yang harusnya dikirim oleh Allah untuk menolong kita, ternyata dia menjauh. Tentunya kalau seorang bermaksiat segera beristighfar. Jadi malaikat-malaikat ini, kata Allah, fathabbitul ladzina amanu,
berilah ketegaran kepada orang-orang yang beriman. Suruh tegar, diilhamkan, dihilangkan was-wasnya, ya, diarahkan pikirannya, ya. Dan kita lihat sekarang orang juga diwaswasin oleh syaitan. Pikirannya diatur oleh syaitan, dibisikkan oleh syaitan, dibuat analisa oleh syaitan. Apalagi kalau orang sudah disihir, kerasukan jin, kadang-kadang dia berfikir tidak wajar, tidak waras. Tapi ada syaitan yang menimbulkan analisa-analisa suudzon yang ada di benak kepalanya. Sebagaimana syaitan bisa membantu demikian, membuat orang rusak, malaikat juga bisa mengilhamkan, mengarahkan, ya, membuat orang husnudzon. Karena Allah kirim malaikat tersebut untuk membantu kaum mukminin. Maka di antara dampak maksiat kata Ibnu Qayyim adalah makhluk yang setia menolong dan tulus adalah malaikat ternyata jauh pergi diganti dengan makhluk yang sangat bejat, yang sangat ingin kerusakan kita, itu apa? Syaitan. Baik. Kemudian Allah berkata, "Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba." Dan aku akan melemparkan rasa takut kepada orang-orang kafir. Aku akan kirimkan rasa takut kepada orang kafir. Ya, di antara bentuk pertolongan Allah, Allah kirimkan rasa takut kepada orang kafir. Allah tidak mengatakan kepada malaikat juga kirimkan rasa takut kepada orang kafir, karena ini malaikat rahmat. Malaikat rahmat khusus buat orang-orang beriman. Jadi bukan malaikat sekaligus dua tugas. Bikin tenang orang beriman, bikin takut orang kafir, enggak. Karena ini malaikat rahmat kata para ulama, sehingga mereka hanya ditugaskan untuk menenangkan hati kaum mukminin. Adapun masalah mengirim ketakutan dalam hati orang-orang kafir, maka Allah bilang, aku yang akan melemparkan ketakutan. Ya, seperti lemparan tiba-tiba, seperti dilempar ketakutan sehingga tiba-tiba mereka tanpa ada sebab apapun tiba-tiba takut. Padahal jumlah mereka lebih banyak. Dan kalau dalam peperangan sudah ada rasa takut, itu sudah susah meskipun musuh lebih sedikit. Nah, apakah Allah mengirim ketakutan langsung kepada mereka ataukah melalui malaikat-malaikat lain yang tugasnya untuk memberi ketakutan? Wallahu alam. Yang jelas bukan malaikat-malaikat tadi yang memberi rasa takut kepada orang kafir, tapi Allah mengatakan sa'ulqi, aku yang akan melemparkan ketakutan ke dalam dada-dada orang-orang kafir. Dan ini di antara pertolongan Allah kepada kaum muslimin dalam perang Badar. Dan juga Nabi SAW diberi kekhususan. Kata Nabi SAW, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya kata Nabi SAW, "Nusirtu birru'bi masirata asyahri." Aku diberi pertolongan ketakutan kepada musuh sejauh perjalanan sebulan. Jadi kalau Nabi mau menyerang, sebulan sebelum Nabi sampai, mereka sudah ada rasa takut. Di antaranya ketika Rasulullah SAW perang Tabuk, Rasulullah SAW berangkat dengan 30.000 pasukan, sementara Romawi bisa ratusan ribu pasukannya, namun mereka tidak datang. Mereka tidak datang karena rasa takut yang menimpa mereka dan menimpa raja mereka Heraklius, sehingga akhirnya mereka tidak berani berperang melawan kaum muslimin di saat itu, ya. Ini di antara pertolongan Allah. Fadribu fawqal a'naq, maka pukullah di atas leher. Para ulama khilaf, apa yang dimaksud dengan pukul? Pertama, fadribu fawqal a'naq, hantamlah di atas leher. A'naq artinya leher. Hantamlah ini maksudnya ditujukan kepada kaum mukminin, maksudnya para malaikat bilang kepada kaum mukminin, atau para malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk menghantam kepala orang-orang kafir. Ada yang mengatakan al-a'naq maksudnya leher, tebaslah atau hantamlah kepala mereka. Dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan fawqal a'naq, di atas leher maksudnya ini, di tempat sembelihan, ya, sembelih, atau di atas leher maksudnya kepala, hantam kepala mereka, ya. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Wadribu minhum kullabanan, dan hantamlah tangan-tangan jari-jari mereka. Zahirnya ini perintah kepada para malaikat, ya. Zahirnya perintah para malaikat. Sebab dalam sebuah riwayat sudah pernah disampaikan, ada yang menghantam dengan cambuk sehingga nampak bekas warna di wajah orang tersebut. Kemudian yang bisa menghantam jari-jari dengan tepat cuma para malaikat. Yes. Dengan menghantam kepala mereka berarti mereka mati. Dengan menghantam jari-jari sehingga mereka tidak bisa lagi menggunakan senjata, tidak bisa lagi menggunakan panah, tidak bisa lagi memegang pedang. Salah satunya boleh dilakukan, ya. Tadi khilaf apakah para malaikat yang melakukannya ataukah kaum mukminin, perintah kepada kaum mukminin. Saya mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, kenapa Allah kirim malaikat? Ya.
bi alfin minal malaikati murdifin, 1000 malaikat. Bukankah malaikat Jibril satu saja bisa menghabisi mereka? Jangankan 300, jangankan 1000 orang. Malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menghancurkan negeri Sodom. Bahkan bukan negeri Sodom saja, wal mu'tafikat, beberapa negeri. Ada 6 negeri diangkat dengan sayap malaikat Jibril, dicungkil, dilemparkan ke atas sampai di awan, dibalikkan ke bawah, kemudian dijatuhkan satu malaikat saja. Sebenarnya mengatakan bahwasanya malaikat hadir di sini hanya sekedar membantu, bukan untuk berperang asal. Kenapa? Karena Allah ingin kaum mukminin lah yang berperang, agar mereka meraih keutamaan berjihad di jalan Allah, agar bisa dicontohi oleh kaum mukminin setelah mereka. Kalau malaikat Jibril habisin mereka, tidak ada namanya perang, tidak ada namanya perjuangan. Ya, maka malaikat hanya bersifat mensupport, ya, bukan sebagai pemeran utama dalam peperangan, ya. Sehingga mereka dibatasi gerak mereka. Yang menjadi pelaku utama dalam peperangan adalah para sahabat, ya, para sahabat. Ya, disebutkan 1000, ya, bi alfi minal malaikati murdifin, disebutkan 1000 agar kaum mukminin tenang. Jumlah musuh 1000, tenang, ada malaikat 1000. Satu aja bisa ngabisin mereka, tapi ini lebih dari satu, ada 1000. Jadi tenang. Jadi ketika kaum muslimin mendengar ada 1000 malaikat, mereka jadi tenang ketika berperang. Jadi ini sekedar support aja, bukan pelaku utama peperangan tersebut. Beda dengan ketika Jibril alaihissalam ditugaskan untuk hancurin kaum Sodom, dia yang ditugaskan, memang dia yang ditugaskan. Setelah itu Allah berfirman, "Dzalika bi annahum syaqullaha wa rasulah." Yang itu, demikian itu mereka dikalahkan dalam perang Badar karena mereka menentang Allah dan Rasulnya. Musyaqqah itu maksudnya Allah dan Rasulnya fi syak wa hum fi syakkin akhar, yaitu mereka beroposisi kalau bahasa kita. Hal ini karena mereka beroposisi dengan Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya menyeru kepada tauhid, mereka menyeru kepada kesyirikan. Allah dan Rasulnya menyeru kepada keadilan, mereka menyeru kepada kezaliman. Makanya mereka dihukum seperti itu. Kemudian kata Allah, "Wa may yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab." Kemudian Allah kasih hukum umum. Ini terkait dengan Abu Jahal dan teman-temannya dalam perang Badar. Tapi hukum ini berlaku umum, dan siapa yang beroposisi dengan Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya siksa Allah sangat pedih. Fa innallaha, sungguhnya Allah itu syadidul iqab, hukumannya sangat pedih. Allah berfirman, "Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad." Allah pada hari tersebut tidak ada yang bisa mengadab seperti adabnya Allah, dan tidak ada yang bisa mengikat seperti belenggunya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana digambarkan kepada kita, Allah beri kenikmatan yang tidak ada menyaingi nikmat Allah di surga dengan berbagai macam kenikmatan. Demikian juga ketika Allah mengadab, tidak ada yang bisa menyaingi adabnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga adab Allah sangat pedih. Di dunia sudah pedih, apalagi di akhirat. Maka waspadalah orang beroposisi dengan Allah dan Rasulnya, karena adab Allah apalagi di akhirat sangat pedih, sangat keras siksaannya. Kemudian Allah berfirman, "Dzalikum fadzuquhu." Demikian itu maka rasakanlah kalian, rasakanlah azab tersebut. Dzalikum fadzuquhu. Baik. Dzalikum fadzuquhu, dzalikum ini bisa di-i'rab dengan berbagai macam i'rab. Bisa di-i'rab dengan mubtada dzalikum dengan khabar mahdhuf, yaitu dzalikum al-iqabu. Demikianlah, itulah al-iqab. Al-iqab khabar. Atau dzalikum mustahaqqun alaihim, azab itu memang berhak atas mereka. Ini mubtada dan apa? Khabar, ya. Atau dzalikum bisa di-i'rab dengan al-istighal. Jadi dzalikum fadzuquhu, dzalikum maksudnya mansub, ya, karena dia dimansubkan dengan fi'il muqaddar, yaitu fadzuqu dzalikum, dzuqu dzalikum fadzuquhu. Intinya maknanya adalah azab yang demikian itu memang berhak atas mereka, dan rasakanlah azab tersebut. Rasakanlah azab tersebut. Digunakan dengan kalimat zauq. Zauq itu rasa, biasanya digunakan untuk kalau seorang makan, cicipi makan disebut zauq.
tapi digunakan untuk adab karena adab tersebut menjalar dalam tubuh mereka sebagaimana seorang yang sedang mencicipi suatu makanan, ya. Atau ini adalah tahakkum, yaitu ejekan kepada mereka. Dzalikum fadzuku, silakan rasakan siksaan tersebut. Kemudian Allah berfirman, apakah siksaan cuma sampai di situ? Di dunia dihantam kepala mereka, dipotong jari-jari mereka. Wa anna lil kafirina adzaban nar, dan sungguhnya bagi orang-orang kafir masih ada adab yang lain, itu adab neraka jahanam yang lebih pedih, yang lebih ngeri. Dan bukan kalian saja yang kafir, sudah ada orang-orang kafir sebelum kalian dan akan ada orang-orang kafir setelah kalian. Semuanya wa anna lil kafirina adzaban nar, bagi orang-orang kafir itu adab neraka, adab yang menyala. Jadi ini ancaman yang lain, selain kalian disiksa di dunia dengan kekalahan dan kehinaan, demikian juga di akhirat kelak akan mendapatkan adab yang pedih, ya. Tapi setelah itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan orang-orang kafir zahfan, yaitu dalam kondisi saling mendekat atau berhadap-hadapan, fala tuwalluhumul adbar, maka janganlah kalian membelakangi mereka, yaitu jangan mengarahkan dubur kalian kepada mereka, yaitu balik belakang, jangan balik belakang. Kemudian Allah berfirman, wa may yuwallihim yawma idzin duburahu, maka siapa yang pada hari tersebut membelakangi mereka, yaitu menampakkan dubur kepada mereka, yaitu balik belakang kabur, illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah, kecuali dalam rangka untuk pergi dan balik, yaitu far wal kar, lari untuk balik lagi sebagai strategi perang, atau yang kedua mutahayyizan ila fi'ah, untuk gabung dengan grup yang lain supaya semakin kuat. Kalau dua itu boleh, tapi kalau kabur tidak ini dan tidak ini, kabur dari medan pertempuran, bukan untuk balik lagi dan bukan untuk bergabung dengan grup yang lain, faqad ba'a bi ghadabin minallah, maka sungguh dia telah membawa kemurkaan Allah. Wa ma'wahu jahannam, dan tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan amat buruklah tempat kembalinya. Tapi ayat ini terkait dengan larangan untuk kabur dari medan pertempuran. Kita tahu di antara dosa besar adalah al-firar minaz zahaf, kabur dari medan pertempuran. Rasulullah SAW mengatakan ijtanibu sab'an mubiqat, atau sab'an minal mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Itu di antaranya syirik, sihir, kemudian riba, makan harta anak yatim. Di antaranya tawalli yaumuz zahaf, yaitu kabur pada hari dari medan pertempuran. Kabur, al-firar minaz zahaf, kabur dari medan pertempuran. Kenapa kabur dari medan pertempuran dosa besar? Karena di antaranya dampaknya sangat berbahaya. Kalau sekelompok orang kabur, maka akan mempengaruhi pasukan yang lain. Tapi kalau tegar, kemudian ada tegar meskipun mati, kemudian tegar, semakin menyemangati yang lain. Tapi ketika di medan pertempuran ada yang kabur, maka akan menjadikan pasukan yang lain menjadi down, menjadi lemah karena melihat teman-temannya pada kabur. Dan ini berbahaya bagi pasukan kaum muslimin. Maka lari dari medan pertempuran hukumnya dosa besar. Allah berfirman di sini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, yaitu konsekuensi dari keimanan kalian. Kalian telah menyatakan diri kalian beriman, konsekuensinya kalian tidak boleh lari dari medan pertempuran. Terlebih lagi Allah jamin bagi orang yang beriman, Allah akan kirimkan berbagai macam pertolongan. Ya. Tadi Allah sudah sebutkan serentetan pertolongan. Allah turunkan hujan seperti dalam perang Badar. Ya, Allah kirimkan malaikat, ya. Maka kalau kalian beriman, harusnya jangan kabur dari medan pertempuran. Idza laqitumul ladzina kafaru zahfan, jika kalian bertemu dengan orang kafir dalam kondisi zahfan. Zahfan ada yang mengatakan adalah hal dari laqitum, dari antum, ya. Atau dari alladzina kafaru, yaitu jika kalian bertemu mereka dalam kondisi kalian sudah berdekatan atau saling berjalan pelan-pelan menuju medan pertempuran, itu mau bertemu. Kalau sudah begitu maka jangan
jangan fala tuwalluhumul adbar, jangan kalian balik belakang menampakkan dubur kalian. Dan ini kata Ibnu Athiyah adalah bentuk kata yang buruk, yaitu orang yang kabur belakang seperti menampakkan duburnya kepada musuhnya, balik belakang kabur. Fala tuwalluhumul adbar. Al-adbar jamak dari dubur. Kenapa Allah sebutkan dosanya? Wa may yuwallihim yauma idzin duburahu, siapa yang membalikkan duburnya kepada mereka pada hari tersebut, ya, maka dia akan faqad ba'a bi ghadabin minallah, maka dia akan membawa kemurkaan Allah dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam, wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali. Tapi ayat ini ada khilaf di kalangan para ulama karena datang ayat berikutnya nanti dalam surat Al-Anfal, al-ana khaffafallahu ankum wa alima fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun yaglibu alfaini biiznillah wallahu ma'as sabirin. Kata Allah, sekarang al-ana khaffafallahu ankum, ya. Sekarang Allah ringankan kalian, ya. Sebelumnya Allah mengatakan ya alladzina amanu ya ayuhan nabiyyu haridil mu'minina al-qital iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu iyyakum 20 sabirun yaglibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atun yaglibu alfa minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Kata Allah di awal ayat, kalau ada 20 bisa mengalahkan 200, kalau ada 100 bisa mengalahkan 1000. Berarti 1:10 masih bisa menang. Kemudian Allah berkata 1:10 masih bisa. Kemudian Allah berkata al-ana khaffafallahu ankum, sekarang kami beri keringanan kepada kalian. Wa alima anna fikum dha'fa, dan Allah tahu kalian sudah lemah, tidak seperti dulu. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain, kalau ada 100 yang sabar bisa mengalahkan 200. Jadi 1:2 masih bisa menang. Wa iyyakum minkum alfun yaglibu alfaini biiznillah, kalau ada 1000 bisa mengalahkan 2000, 1:2. Allah bersama orang yang sabar. Taib, sebagian ulama mengatakan larangan untuk kabur dari medan pertempuran dalam ayat ini mutlak. Dalam surat Al-Anfal ayat ini dalam ayat 16 mutlak, atau ayat 15-16 mutlak. Ditaqyid dengan ayat yang akan datang, ya. Dalam surat Al-Anfal maksudnya tidak boleh lari dari medan pertempuran kalau 1:2 atau kurang. Kalau kaum muslimin 100 musuh 200 enggak boleh kabur, tapi kalau musuh 300 boleh kabur. Karena Allah beri keringanan. Allah mengatakan al-ana khaffafallahu ankum, ini pendapat. Kalau 100:200 atau 1000 lawan 2000 enggak boleh kabur. Tapi kalau lebih 1000 lawan 2005, sudah lebih dari 2000, lebih 1:2, maka boleh kabur. Ini pendapat. Sehingga ayat ini termutlakan. Ada yang mengatakan ayat ini khusus perang Badar, tidak boleh kabur sama sekali. Adapun ayat yang lain yang nanti datang surat Al-Anfal itu terkait ayat perang yang lain. Untuk perang Badar tidak boleh kabur. Mau 1 berapun, karena perang Badar 1:3, iya enggak? 315:1000, 1:3. Ternyata tidak boleh kabur. Berarti khusus perang Badar. Makanya ada yang menafsirkan wa may yuwallihim yauma idzin, siapa yang kabur pada hari itu ay yauma badrin, siapa yang kabur pada perang Badar. Maka enggak boleh. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga ini diisyaratkan oleh Tahir bin Ashur. Ini bisa lihat di dalam tafsir para ulama, di antara tafsir Al-Qurtubi, tafsir Tahir bin Ashur, dan tafsir yang lainnya. Ada pendapat ulama mengatakan maksudnya kalau 1:2 tidak usah perang, boleh enggak usah perang. Tapi kalau sudah masuk dalam medan pertempuran tidak boleh kabur secara mutlak. Mau 1:3, 1:5 enggak boleh kabur. Tidak boleh kabur. Ini pendapat agak kencang. Jadi maksudnya 1:2, kalau lihat musuh kita 1000, musuh 3000, enggak perang enggak apa-apa. Karena secara realistis susah dan kita diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat, makanya mereka mengatakan buktinya dalam peperangan-peperangan biasanya musuh lebih dari 2 kali lipat. Dalam perang Uhud juga musuh lebih dari 2 kali lipat. Kaum muslimin 700, kaum musyrikin 3000. 700 3000 hampir 1:4. 1:4. 700 kali 4 2800, 1:4 lebih. Tapi apa kaum muslimin mundur? Enggak, tetap perang.
Kemudian untuk mengetahui jumlah musuh pun kadang kita tidak tahu. Kadang pun tidak tahu. Seperti perang Tabuk, Rasulullah 30.000, kemungkinan musuh bisa 100.000 lebih. Kemudian kalau kita lihat bagaimana sirah para sahabat, perang dipimpin oleh Khalid bin Walid, dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dipimpin oleh Amr bin Al-As, itu rata-rata musuhnya lebih daripada 2-3 kali lipat. Musuhnya jauh lebih banyak. Ya, musuhnya jauh lebih banyak, tapi para sahabat tidak pernah mundur. Tidak pernah mundur ya. Tetapi kalau kita lihat kisah perang Mu'tah ketika dipimpin oleh Khalid bin Walid, pasukan 30.000 lawan 3.000 lawan 200.000, 3.000 lawan 200.000. Apa yang dilakukan Khalid? Khalid bin Walid akhirnya mundur bertahap. Mundur bertahap. Mundur bertahap karena secara realistis 3.000 lawan 200.000 susah. Oleh karena Allah alam bisawab, ya. Intinya ini pendapat mayoritas mengatakan kalau 1:2, lebih dari 1:2 boleh mundur, itu lebih realistis ya. Lebih realistis ya. Tapi tergantung perintah komandan. Komandan kalau bilang maju terus maka maju terus. Kalau komandan bilang mundur maka silakan mundur. Karena tentunya kita tidak ingin kaum muslimin dibinasakan secara biadab, kemudian menyenangkan mereka, mentertawakan, kaum muslimin dihabisin. Jadi kalau tidak kuat maka jangan berperang, dan kalau sudah berperang ternyata kelihatan sulit untuk dilanjutkan maka silakan apa? Silakan kabur jika lebih daripada 1:2. Allah alam, ini pendapat banyak ahli tafsir. Jadi mereka mengatakan kalau terjadi peperangan ternyata musuh lebih dari 2 kali lipat maka boleh kabur dan tidak berdosa. Dan tidak itu lebih realistis. Wallahu taala alam bisawab. Oleh karenanya kalau kita lihat perang-perangan Nabi, maka Nabi berperang dengan realistis ya. Ya, ketika perang Uhud juga berhenti, Rasulullah tidak mengejar musuh karena musuh banyak. Akhirnya berhenti, musuh yang pergi. Ketika perang Khandaq, Rasulullah SAW juga tidak berperang. Rasulullah memilih bertahan. Maka dibuatlah Khandaq karena kaum muslimin cuma 1.500 atau 2.000, musuh 10.000, 1:5. Rasulullah SAW juga tidak melakukan perangan tapi bikin apa? Khandaq. Dan itu salah satu tipe untuk bertahan. Rasulullah SAW realistis. Intinya demikian juga ketika Rasulullah SAW masih di Mekah tidak ada perintah perang karena kaum muslimin sangat sedikit dan sangat lemah. Seandainya terjadi peperangan tentunya kaum muslimin akan secara realistis, mungkin secara kasat mata akan habis ketika itu. Maka meskipun peperangan penuh dengan ketakwaan ya, tetapi realistis juga perlu dipertimbangkan. Realistis juga perlu dipertimbangkan. Karena jika tidak dipertimbangkan, maka akan semakin membinasakan kaum mukminin, dan itu yang diinginkan oleh orang-orang kafir, orang-orang kafir. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala berkata dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat perang dan ada ayat-ayat sabar. Kita beramal dengan ayat-ayat perang ketika kuat, dan kita beramal dengan ayat-ayat sabar ketika dalam kondisi apa? Lemah. Dalam kondisi lemah. Sebagaimana Rasulullah SAW realistis dalam peperangan. Setelah itu Allah berfirman, di sini Allah mengatakan, kalau terjadi peperangan, orang boleh kabur dengan 2 sebab. Mutaharrifan liqital, yaitu far ankar, al-far wal kar, yaitu pergi, al-far itu kabur, wal kar balik. Ini boleh. Dia muter kemudian balik lagi untuk menyerang lagi. Ini tidak jadi masalah karena memang niatnya untuk strategi, siasat untuk bisa menyerang dengan lebih baik, bukan untuk kabur hilang, tapi kabur muter lagi, serang lagi. Ini tidak jadi masalah. Atau kemungkinan kedua, dia tahu dalam kondisi lemah dan dia tahu ada kaum muslimin yang ada di sana, maka dia gabung untuk menyerang lagi. Maka ini juga tidak jadi masalah karena tujuannya adalah berperang. Adapun kabur untuk lari adalah kabur untuk lari, maka tercela dan al-jaza menyisil amal. Ketika dia kabur untuk menyelamatkan dirinya, padahal dampaknya luar biasa, menjatuhkan mental pasukan yang lain, ingin menyelamatkan dirinya, maka Allah hukum dia tidak selamat, tempatnya di neraka Jahannam. Dia ingin selamat di dunia, mungkin selamat fisiknya di dunia, tapi di akhirat dia masuk neraka Jahannam. Al-jaza menyisil amal, balas sesuai dengan perbuatan, ya, yaitu dia yujaza bidzid, dibalas dengan lawan dari
keinginannya. Ingin selamat namun tidak selamat di neraka Jahannam. Adapun pendapat kedua, tadi kan ketiga pendapat kedua yang mengatakan ini adalah terkait dengan perang, ayat ini khusus perang Badar, maka pendapat kurang kuat ya. Karena di perang Badar enggak ada pasukan cuma 315, enggak ada untuk balik lagi, enggak ada. Ya, jadi ayat ini umum, tidak terkait perang Badar aja. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah berfirman, "Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum." Ini di antara Allah menyemangati kaum mukminin untuk berperang. Bukan kalian yang berperang melawan mereka, bukan kalian membunuh mereka. Walakinnallaha qatalahum, akan tapi Allah yang membunuh mereka. Jadi maju berperang. Dan dalam Islam yang penting mampu untuk berperang, ya, selama jumlah masih bisa dipertimbangkan maka tetap perang, ya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak jumlah sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah juga berfirman, "Laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah." Ya. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sungguh Allah telah menolong kalian dalam perang Badar sementara kalian adillah, sedikit. Maka ingatlah kemenangan dengan pertolongan Allah, bukan dengan jumlah. Allah juga berfirman, "Walaqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah." Sungguh Allah telah menolong kalian dalam banyak peperangan. Justru ketika kalian bersandar kepada jumlah yang banyak, kalian justru kalah. Wa yauma Hunainin idza ajabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an wa dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Ketika perang Hunain kalian bawa 12.000 pasukan, kalian merasa bangga dengan jumlah yang banyak, justru kalian kalah. Allah ingatkan bahwasanya kemenangan dengan iman. Semua yang dilakukan, persiapan, jumlah, alat perang, strategi, itu semua adalah ikhtiar, harus dilakukan. Tapi kemenangan sesungguhnya dari siapa? Dari Allah. Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ingatkan, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Allah ingatkan, jangan kalian ujub. Sungguhnya yang membunuh mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ramaita idh ramaita. Kemudian Allah khususkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah kau melempar ketika kau melempar, walakinnallaha rama, tapi Allah yang melempar. Ayat ini ditafsirkan dalam hadis-hadis ketika perang Badar, maka Rasulullah SAW mengambil segenggam pasir atau hasba atau turab, hafnah, segenggam pasir, kerikil-kerikil kecil atau segenggam pasir. Kemudian Rasulullah SAW melemparkan ke arah kaum musyrikin. Kata Nabi SAW, syahatil wujuh, itu buruk wajah-wajah kalian. Maka Rasulullah lempar, tentu lempar pasir tidak bisa jauh-jauh, ya enggak? Kelempar berapa meter sih? Mau lempar apa lagi, debu, pasir? Enggak mungkin lempar 20 meter, bisa enggak? Enggak bisa. Ya, namanya paling semeter 2 meter. Tapi ketika Nabi melempar, Allah menyampaikan debu-debu tersebut, pasir tersebut masuk ke mata-mata kaum musyrikin sehingga mereka terganggu. Maka Allah mengatakan, wa ma ramaita, tidaklah kau melempar, idz ramaita, ketika kau melempar, walakinnallaha rama, tapi Allah yang melempar. Tapi Allah yang melempar, maksudnya Allah yang menyampaikan al-isal, Allah yang menyampaikan pasir tersebut ke mata-mata mereka. Sebenarnya Allah mengatakan ini untuk menghilangkan ujub dari kita. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik, Nabi saja Allah mengatakan bukan kau yang membuat berhasil tapi Allah, apalagi kita, apalagi apa? Kita. Yang derajat kita jauh di bawah Nabi, maka jangan sekali-sekali kita bilang karena saya yang berdakwah, karena saya yang mengajar, karena saya, ini perkataan orang-orang yang ujub. Nabi saja Allah mengatakan wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha harama. Bukanlah kau yang melempar ketika kau melempar, tapi yang melempar adalah siapa? Allah. Nabi hanya ikhtiar, tapi yang membuat berhasil siapa? Allah. Ini kaidah agar kita tidak ujub. Kita semua berikhtiar, tapi yang bikin berhasil siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seorang berhasil dalam apapun, dia harus ingat semua ini kuncinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia bercerita tentang pengalaman dia, terutama di podcast, jangan terkesan bahwasanya dia yang hebat, jangan. Kapan dia bercerita dengan kesan dia yang hebat, itulah ujub. Itulah ujub. Dulu karena saya begini, kan saya begini, itu dah ujub dah. Kami dulu waktu belajar begini.
Jangan. Allah Maha tahu. Seorang bercerita karena dia membanggakan diri, maka itulah ujub kemudian berubah menjadi sombong. Berbeda dengan orang cerita dalam rangka menunjukkan keutamaan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadza min fadli Rabbi. Ini dari karunia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi saja ketika keberhasilannya Allah mengatakan, "Wa ma ramaita," bukan kau yang melempar. Idz ramaita, ketika kau melempar, walakinnallaha rama, tapi Allah yang melempar. Maksudnya Allah yang menyampaikan, memberikan keberhasilan. Jadi siapa saja yang merasa keberhasilan karena dirinya, itulah ujub. Itulah ujub dan itu pembatal amal saleh. Fal ujiba fahdharhu innal ujiba mujtarifun a'mala sahibihi fi saylihil arimi. Waspadalah dengan ujub, sehingga ujub itu akan menggiring amal orang yang ujub dibawa kepada ombak atau banjir yang akan menghanyutkan amalnya. Amal seorang bisa menjadi gugur gara-gara ujub. Hati-hati. Waliyubiliyal mu'minina minhu bala'an hasana, agar Allah memberikan kemenangan ya kepada kaum mukminin dengan nikmat yang baik. Al-ibla bisa maknanya untuk keburukan, bisa maknanya untuk kebaikan. Adapun dalam ayat ini waliyubil mu'minina minhu bala'an hasana, yaitu agar Allah memberikan kenikmatan kepada kaum mukminin dengan kenikmatan yang baik, yaitu kemenangan. Innallaha sami'un alim. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Allah mendengar doa kalian ketika kalian berdoa. Doa Nabi Muhammad ketika dia berdoa di Al-Arish bersama Abu Bakar As-Siddiq ketika perang Badar. Doa kalian Allah mengetahui kondisi kalian. Jangan khawatir, setiap lafal doa kalian didengar oleh Allah dan Allah mengetahui kondisi kalian. Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Itulah karunia Allah dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Tapi ini dalil semua dalam peperangan-peperangan. Semua kaum mukminin dimenangkan oleh Allah karena kesabaran, karena keimanan. Karena keimanan. Dan Allah contohkan atau sirah nabawiyah mencontohkan kapan iman itu hilang atau ada kekurangan maka bisa kalah. Contoh dalam perang Uhud, wa asaitum min ba'di ma arakum tuhibbun, dan kalian bermaksiat ketika Allah tampakkan apa yang kalian sukai, yaitu pasukan pemanah melanggar perintah Nabi, kemudian mereka kalah ketika itu. Sama ketika perang Hunain, mereka ujub maka mereka kalah di awal peperangan. Maka semua ikhtiar, jumlah alat perang semuanya tetap diusahakan, tapi yang menjadi kunci kemenangan adalah keimanan, keimanan. Karena kalau seorang beriman, maka Allah berikan banyak pertolongan di luar nalar pasukan tersebut. Allah berfirman, wa annallaha muhinu kaidil kafirin, dan Allah akan melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Tapi kita lanjutkan ayat terakhir pada kesempatan kali ini. In tastaftihu faqad ja'akumul fath. Jika kalian orang-orang musyrikin mencari keputusan, maka telah datang keputusan. Wa in tantahu fahuwa khairul lakum. Jika kalian berhenti dari perbuatan kalian, itu lebih baik bagi kalian. Wa in ta'udu na'ud. Kalau kalian kembali lagi untuk berbuat syirik, menyerang, na'ud, kami akan kembali lagi. Walan tughni ankum fi'atukum syai'an walau kathurat. Dan angkatan perang kalian, pasukan kalian tidak akan beri manfaat kepada kalian meskipun jumlahnya banyak. Wa annallaha ma'al mu'minin, dan sungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Saya akan bacakan tafsir dalam tafsir Ibnu Katsir. In tastaftihu, ini maknanya dua, bisa tantasiru kalau kalian minta pertolongan kepada Allah, atau tastaftihu yaitu kalian meminta al-fath, kalian minta keputusan. Dua tafsirannya. In tastaftihu bisa maknanya kalian minta pertolongan kepada Allah atau kalian minta keputusan, ya. Oh khairul fatihin. Baik, ayat ini disebutkan Ibnu Katsir dua riwayat. Riwayat pertama terkait orang-orang musyrikin secara umum. As-Suddi berkata, qala Suddi, kana al-musyrikuuna hina kharaju min Makkah ila Badr akhadhu bi astaril Ka'bah fastansarullaha. Orang-orang musyrikin yaitu Abu Jahal CS sebelum berangkat menuju lokasi Badar untuk berperang, mereka pergi ke Ka'bah, mereka berdoa. Kemudian mereka memegang tirai-tirai Ka'bah, yaitu kiswah Ka'bah. Kemudian mereka minta tolong kepada Allah, fastansarullah, mereka minta pertolongan kepada Allah, mereka juga menyembah Allah. Wa qalu, mereka berkata,
Allahumma ansur a'lal jundain. Ya Allah, menangkanlah tentara yang lebih hebat dari dua pasukan, yaitu pasukan kami atau pasukan Muhammad. Wa akramal fi'atain, dan Allah tolonglah menangkanlah kelompok yang paling mulia di antara dua kelompok, karena mereka menganggap mereka mulia. Wa khairal qabilatain, dan ya Allah menangkanlah suku yang terbaik antara kami atau mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah kemudian mengatakan, menurunkan ayatnya, in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Jadi sebelum mereka berangkat, mereka sudah berdoa di Ka'bah. Ini bukan hal yang aneh, karena orang musyrikin suka berdoa kepada Allah. Contohnya ketika Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, maka mereka berdoa. Di antara yang berdoa adalah kakek Nabi Abdul Muttalib, padahal dia musyrik, ya. Padahal dia musyrik. Lahumma, dia berkata, ya Allah, ya. Gimana inna rajula yamna rihalah famna rihalak, otomatisnya seperti itu. Sungguhnya seorang akan membela rumahnya, maka engkau belalah rumahmu. Jangan biarkan para salib, ahli salib mendominasimu. Itu yang berdoa siapa? Abdul Muttalib. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kaum musyrikin sebelum perang Badar mereka berdoa, dan datang riwayat khusus dengan sanad yang hasan atau sahih, dihasankan oleh Syekh Albani atau disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Abu Jahal berdoa secara khusus ketika di medan pertempuran. Abu Jahal qama yauma badrin, yaitu ketika sampai dalam perang Badar, sebelum bertempur dia berdoa. Jadi dua-duanya berdoa. Nabi SAW berdoa di Arish, Al-Arish. Al-Arish itu semacam tenda tapi tidak ada bawahnya, kemah tapi cuma atasan doang. Dibuat apa? Tiang, terus dibuat apa? Atap. Bukan kemah. Kalau kemah kan ada tutupannya. Jadi cuma atap. Rasulullah ajak Abu Bakar As-Siddiq kemudian berdoa kepada Allah ketika di pagi hari mau perang Badar. Rasulullah SAW sudah berdoa dari malam. Kata Ali bin Abi Thalib, semua orang tidur di malam hari kecuali Nabi SAW. Nabi tidak tidur sampai subuh. Kemudian di pagi hari Nabi siap pasukan, Nabi juga ajak Abu Bakar khusus berdoa berdua. Sampai Allah turunkan firman-Nya, istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika kalian beristighatsah. Ternyata Abu Jahal juga berdoa, tidak mau kalah. Abu Jahal juga berdoa. Anna Abu Jahlin qama yauma Badar. Ketika perang Badar Abu Jahal berdoa, Allahumma aqta'una lirrahim wa atana bima la na'rif fa'ahinhul ghadata. Ya Allah, siapa di antara kami, saya atau Muhammad, yang paling memutuskan silaturahmi dan yang paling datang dengan ajaran baru yang kami tidak kenal. Dia anggap Muhammad bikin bid'ah, ya. Padahal dia yang bikin bid'ah. Rasulullah kan tidak bikin bid'ah. Rasulullah membawa ajaran Nabi Ibrahim, memurnikan ajaran Nabi Ibrahim. Menurut Abu Jahal, ini bid'ah yang dibawa oleh Muhammad. Dia bawa ajaran yang kami tidak ketahui. Fa'ainhul ghadat, maka binasakanlah dia di pagi hari ini. Wa kana dzalika istiftahan minhu. Ini adalah sikap Abu Jahal minta keputusan. Maka Allah memberi keputusan, ya. Fakana al-mustaftih, yang dimaksud dalam firman Allah, in tastaftihu, kalau kalian minta keputusan, itu siapa yang menang, kamu atau dia, maksudnya Abu Jahal. Ini dalil bahwasanya orang musyrikin dahulu juga dalam kondisi terdesak mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hal yang bukan, ya, sudah maklum bahwasanya mereka kalau dalam kondisi terdesak, seperti Allah mengatakan wa idza raqibu fil fulki Allah mukhlishina lahuddin, kalau mereka dalam kondisi ombak besar di tengah lautan, maka mereka ikhlas berdoa kepada Allah. Di antara dalam peperangan, Abu Jahal tahu dia berdoa kepada siapa. Dia tidak berdoa kepada Hubal, kepada Lata, kepada Uzza. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pede ketika berdoa. Dia bilang, ya Allah, siapa di antara kalian memutuskan silaturahmi? Karena Rasulullah dituduh memutuskan silaturahmi. Gara-gara Nabi berdakwah, ayah dan anak bertengkar, bermusuh-musuhan, suami dan istri cerai, kakak adik berkelahi. Kabilah terpecah. Quraisy tadinya satu jadi terpecah belah. Maka menurut Abu Jahal, Muhammad yang sumber problem. Kemudian yang kedua, kata dia punya dalil di hadapan Allah. Muhammad ini bikin ajaran apa? Baru, ya. Muhammad ajaran baru, maka binasakanlah. Dia tidak bilang ya Allah binasakanlah Muhammad, tidak. Dia pede dia yang benar. Dia mengatakan, ya Allah, siapa di antara aku dan Muhammad yang lebih memutuskan silaturahmi dan datang dengan ilmu yang kami tidak tahu, binasakan dia. Yang benar dialah yang bikin masalah. Yang memutuskan silaturahmi dia. Seandainya tidak ada provokator dia, orang semua masuk Islam, selesai. Quraisy semua jadi jaya. Dia yang provokator.
Dan Rasulullah tidak bawa ajaran baru, ajaran Nabi Ibrahim, nenek moyang mereka. Maka kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifan Muslima. Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim tidak pernah Yahudi, tidak pernah Nasrani, tidak pernah musyrik seperti Abu Jahal, tapi dia Hanif, itu Muslim seperti yang diajak dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Allah mengabulkan doa Abu Jahal, maka binasalah dia. Allah berkata, wa in tantahu fa huwa khairul lakum. Kalau kalian berhenti dari perbuatan kalian maka lebih baik bagi kalian. Wa in ta'udu na'ud. Kalau kalian kembali lagi setelah berhenti, kembali lagi menyerang, kami akan kembali lagi mengalahkan kalian. Walan tughni ankum fi'atukum syai'an walau kathurat. Dan jumlah kalian banyak tidak akan menolong kalian sama sekali. Wa annallaha ma'al mu'minin. Allah akan bersama orang-orang yang beriman. Jadi ini yang penting. Memang ayat ini terkait dengan perang. Tetapi seorang kalau ingin dibersamai oleh Allah dengan kebersamaan khusus, yaitu ma'iyah khasah, maka hendaknya dia beriman, hendaknya dia bersabar, ya. Innallaha ma'as sabirin, ya. Allah bersama orang yang bersabar. Wa annallaha ma'al mu'minin. Allah bersama orang-orang yang beriman, ya. Dalam kondisi apapun jangan lupa untuk tetap beriman, ibadah, jangan lupa untuk tetap bersabar, agar Allah bersama kita. Apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita sabar, Allah bersama kita. Kapan kita enggak sabar, Allah tinggalin kita. Allah tinggalin kita sehingga dibiarkan kita cari solusi sendiri. Tapi kalau kita terus bersabar, berdoa, bersabar, maka Allah tetap bersama kita. Dan kalau Allah bersama kita, maka akhirnya pasti indah. Tapi demikian saja kajian kita pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.